kelihatan ya teman-teman ya. Jadi saya banyak bergelut sebelumnya di industri perbankan. Jadi terakhir di 2000 dari kurang lebih 12 tahun ya. Kemudian sejak 2014 kurang lebih 10 tahun terakhir saya masuk ke industri kurir, logistik dan warehousing ya. Nah, sekarang ini saya tergabung ini di belakang ini. Nah, ini ya. Ini saya di Tunjung Inti Mandiri, jadi salah satu logistik transporter yang ada di Makassar. Saya di sana sebagai Commercial and Development ya, Head of Commercial. Dan saat ini saya juga mendalami digital marketing karena menurut saya digital marketing itu sangat luas. Kenapa saya pilih digital marketing? Paling tidak ada tiga, saya spill tiga ya. Digital marketing itu cakupannya luas teman-teman. Kalau teman-teman di sini banyak yang ada profesi sebagai sales, kita kan sementara ini kan nyarinya kan yang zaman dulu ya, itu kan door to door ya. Nyarinya door to door, kemudian mungkin zaman dulu pakai Yellow Page. Nah, sekarang ini kan kita nyarinya mungkin dari sosmed, dari LinkedIn dan lain-lain ya. Nah, kalau kita pakai digital marketing, misalkan beriklan atau nanti dengan cara tools ini, itu akan lebih luas, tempatnya lebih banyak, dan yang kedua lebih efisien dari sisi biaya. Coba bayangkan, zaman dulu kalau teman-teman ingat, itu kalau iklan masuk TV, masuk koran itu kan berbayarnya mahal sekali. Ya, saat ini pun kayak koran sudah banyak ditinggalkan kan. Sekarang orang banyak main dengan beriklan di sosial media, gitu ya. Oke, saya lanjut. Kenapa harus pakai WhatsApp? Jadi materi malam ini WA marketing ya. Kenapa harus pakai WhatsApp? Karena memang hari ini WhatsApp itu semua orang pakai WhatsApp ya. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak pakai WhatsApp? Saya tanya coba, ada nggak? Masih pakai SMS? Nggak ada kan? Benar nggak? Betul ya. Jadi kalau kemarin saya nah dan 10 aplikasi paling banyak diinstal di 5 tahun terakhir ya atau mungkin ya 2 tahun terakhir ya itu adalah WA. Teman-teman tahu nggak berapa kira-kira pengguna WhatsApp di dunia? Ada yang tahu nggak? Coba kita lihat ya. Nah, ini saya coba, ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi Indonesia ini masuk 3 besar pengguna WhatsApp, bayangkan. 3 besar pengguna WhatsApp. Jadi WhatsApp ini seluruh dunia menggunakan ya. Dan satu gratis, yang kedua kita mau pakai video call bisa, kita mau pakai kirim data bisa, dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kelihatan ya materinya ya, masih ya, teman-teman ya. Kemudian alasan menggunakan platform pemasaran WhatsApp. Ya. Yang pertama, ini saya cepet-cepet aja ya karena materinya banyak. Kita nanti mungkin banyak praktek dan tanya jawab ya. Jadi saya coba cepetin aja materinya. Jadi 4 alasan menggunakan platform WhatsApp adalah satu, hubungan yang lebih mendalam dengan pelanggan. Jadi kita bisa interaksi langsung, bisa nge-touch langsung dengan pelanggan langsung perorangan ya gitu ya. Maupun ada yang di grup tapi akan lebih enak kalau kita japri langsung ya. Kemudian tingkat konversinya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena memang bisa berinteraksi langsung ya dengan pelanggan sesuai kebutuhannya. Kemudian meningkatkan penjualan, konversi tadi, pemasaran hemat biaya karena sekarang ini WA kan banyak yang gratis ya. Kalaupun ada berbayar kan mungkin jarang orang pakai gitu ya. Kemudian cara jualan di WhatsApp ya, lewat grup, lewat status. Nah, siapa teman-teman di sini yang suka membuat status ya? Kalau saya hampir tiap hari pasti buat status. Status saya ngapain? Saya contoh ini malam ini mau mau apa namanya Zoom ya. Saya buat status tentang Zoom. Jadi biar orang tahu. Bahkan dari status saya itu ada yang berminat untuk join tuh malam ini. Saya mau Pak, saya mau Kak gitu kan. Nah ini jadi cara jualan juga lewat WhatsApp. Nah, ini saya akan memberikan, ini contoh ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Prospek ini ya, ada 300 prospek kelihatan ya. Halo, halo, kelihatan kah? Kelihatan ya? Mbak Nesya kelihatan ya ini ya? Kelihatan tapi Kelihatan, kecil-kecil, kelihatan. Pak.
Oh, kecil-kecil, oke, siap. Hmm. Jadi saya mencontohkan ini adalah hasil tarikan data 300-an sampai 400 yang saya bisa dikatakan sedot ya. Jadi keywordnya adalah data perusahaan rental yang ada di Jakarta dan Surabaya. Nanti kita praktekin di belakang ya, bagaimana cara nyedotnya ya. Jadi di sini kelihatan nama company-nya, nomor handphonenya, terus sampai kepada alamat juga di belakang ini ada sosial medianya, baik itu Facebook ataupun LinkedIn maupun Instagramnya. Jadi untuk teman-teman sales ataupun business owner yang mencari database itu dengan nanti saya praktekin kita bareng-bareng. Tertariknya kemana? Misalkan Mas Agung jualan apa nih kalau betul Mas Agung? eh Rencana itu nanti ini jualan parfum. Oke, jualan parfum itu kira-kira tertarget marketnya kemana? Parfumnya itu agak mahal Ditarget, tentunya. ya tertargetnya ke Emak-emak, perusahaan bisakah atau ke perorangan? ke instansi-instansi sebetulnya yang membutuhkan. Nah, nanti bisa kita kita input keywordnya, misalkan instansi apa ya, pemerintah gitu ya, pabrik Ya, manufaktur. Mas Agung di Kota Jember ya, betul ya? iya betul betul. Jember, Jember. Nanti di input kantor eh, apa perusahaan manufaktur di Kota Jember. Nanti kita akan cek ya, kita coba ya nanti ya. Oke oke. Oke, nanti akan keluar semua. Jadi Namanya tuh selama ke-record di Google, itu akan datanya akan keluar semua. Baik itu nomor telepon, nama company-nya, kemudian alamatnya, sama sosmednya, itu keluar semua nanti. Oke, saya lanjut. Manfaat mendapatkan prospek atau lead. Jadi kalau kita berbisnis atau bekerja dalam suatu instansi, prospek atau leads ini sangat penting. Ya, kenapa sangat penting? Satu, itu akan meng-create keuntungan untuk company, benar nggak? Kalau kita nggak punya lead, nggak punya prospek, kita mau jualan apa? Benar ya? Kemudian bisa menyebabkan banjir order. Dengan lead yang berkualitas, dengan lead yang banyak, bisa mengakibatkan banjir order. Ya. Kemudian membantu bisnis mendapatkan prospek dengan cepatnya. Tools ini nanti akan membantu kita, membantu teman-teman yang akan saya praktekkan nanti di belakang, untuk menarik lead dengan cepat, dengan banyak, tanpa beriklan, gitu ya. Kalau mazhabnya Jabis atau Kosrovik kan harus beriklan ya, dibiasakan berikan. Tapi ini saya akan tunjukkan tanpa iklan lebih cepat gitu ya. Kemudian membantu mengembangkan bisnis. Jadi dengan leads yang berkualitas, memunculkan revenue, akan mendapatkan profit buat perusahaan dan menambah cash flow. Kemudian dapat mengkonversi dari calon pembeli menjadi pelanggan setia selama produk kita memang punya value added dan berkualitas pastinya ya. Jadi dia nanya-nanya, lihat, cocok, nah beli. Nah nanti ya saya kita create. sanibo didinya ya maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian keunggulan menggunakan autopilot tools. Jadi toolsnya ini namanya adalah autopilot teman-teman. Jadi keunggulannya adalah satu, cepat dalam mendapatkan calon prospek atau leads. Ya, kemudian dapat melakukan promosi bisnis, dapat melakukan branding, ya, mendapatkan cold leads atau nama-nama tadi yang belum kita follow up namanya cold leads ya. Baru setiap hari dalam. Nanti tinggal kita lihat kita mau share kemana nih, dalam negeri, luar negeri bisa. Ya, mau kita Malaysia, Indonesia gitu ya. Tergantung kata kunci dan target market dari teman-teman semuanya. Kemudian dapat mendatangkan calon customer ke website dan toko online.
Nah, ini caranya adalah nanti setelah kita dapat alamatnya, nomor teleponnya, kita akan broadcast ke semua nomor tadi supaya kita undang sesuai dengan copywriting-nya, kita undang ke website kita atau toko online kita, paling tidak dia berkunjung begitulah ya. Nah, ini yang kedua, yang berikutnya dapat digunakan di HP dan laptop maupun PC ya. Kemudian dapat mengirimkan ribuan pesan ke prospek setiap hari. Ya. Jadi tools ini bisa seperti WA Blast dan lain-lain. Oke, lanjut. Boleh tanya, Pak Agus? Boleh, Mas Agung, silakan. Toolnya ini dapat dari mana ini toolnya ini nanti? Nanti saya praktekkan, Mas. Oke, oke. Ya, nanti ditunggu di akhir, Mas, biar penasaran, Mas. Siap. Keunggulan menggunakan auto tool ini sama tadi ya, ini ya. Nah, problemnya adalah biasanya itu kita tuh Ini. bingung mulainya dari mana, kemudian malu, kemudian tidak bisa jualan, merasa gaptek dan lain-lain. Ya, ini dengan nanti kita sharing hari ini, keempat hal ini harusnya sudah tidak ada lagi gitu teman-teman ya. Nah, autopilot, apa itu autopilot ya? Autopilot adalah tools yang membantu semua bisnis mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi digital untuk membantu bisnis berjalan lebih mudah, berkembang lebih cepat. Karena memang tools ini bisa menyedot data tadi ya, yang bisa sebagai sarana untuk kita jualan. Tools yang menyediakan berbagai macam layanan, jasa konsultasi dan lain-lain. Dan tools ini adalah merubah menjadi go digitalisasi, otomatisasi dan autopilot tadi. Nah, ini websitenya Autopilot ya, Center Indonesia, di mana saat ini di tahun 2021 termasuk the best of the best champion award untuk kreatif dan inovatif. Jadi tools ini mendapatkan award untuk kreativitas inovatif tools gitu ya. Kemudian ribuan pelanggan sudah menggunakan tools ini ya. Sudah punya agent juga di 70 tempat, ada 10.000 pelanggan gitu ya. Nah, ada nama fiturnya Infinity ya teman-teman ya. Jadi nanti tools ini bisa dipakai di dua device ya, handphone dan laptop atau PC ya. Jadi keunggulannya adalah bisa mengirimkan ribuan pesan promosi WhatsApp. Kemudian ada chatbotnya, kemudian ada buku teleponnya tersegmen tadi yang seperti saya tunjukkan ya. Kemudian masih banyak lagi ada template laporan dan lain-lain. Nanti kita praktekin. Nah, 5 langkah praktek autopilot. Nah, ini sebentar lagi udah mau masuk praktek ya. Memilih aplikasi, download, kemudian nanti tentukan keywordnya, nanti dioptimasi ya. Nah, mungkin ini saya coba sharing ada beberapa aplikasi tools yang gratis dan berbayar gitu ya. Pernah dengar instant data scraper nggak teman-teman? Ada yang pernah dengar nggak? Nge-scrap data untuk nyari customer, nyari lead di Google. Ada yang pernah? Belum. Oh, belum pernah. Oke. Nah, ini teknisnya ya. Saya coba cepetin aja. Jadi Oke. Google harus buka lewat Google Chrome. Ini yang free ya. Kita bicara yang free ya. Kemudian namanya data scraper. Kemudian diinstal. Ini ada data WA Sender juga ya. Ini salah satu alternatif. Kemudian kita juga nyari alamat kan biasanya suka di Google Map ya. Nah, ini yang gratisan gitu teman-teman ya. Ya bedanya apa dengan yang berbayar nanti? Ya berbayar ini tentunya teman-teman bisa lebih banyak narik datanya dan bisa dipakai berkali-kali dengan satu kali bayar saja gitu ya. Oke. Nah, ini macam-macamnya. Kemudian prakteknya kita akan praktek. Nah, Oke, tadi udah dibahas kenapa kok harus WhatsApp marketing ya. Nah, saya selalu ke sini teman-teman. Digital marketing ya, ini makanya ketika teman-teman belajar, minimal teman-teman belajar itu sama saya minimal 12 kali pertemuan deh. Karena saya punya 12 materi yang berbeda. Ya, ada website, ada sosial media, ada WhatsApp marketing,
nanti ada marketplace. Tapi pembicaranya bukan hanya saya ya. Pembicaranya adalah salah satu trainer yang expert di bidangnya. Seperti malam ini saya undang Pak Agus Priambodo yang expert di bidang WhatsApp marketing ya, bagaimana sedot prospek. Bagaimana caranya supaya prospek itu jadi cuan. Nah, kita akan belajar habis ini. Nah, yang menarik teman-teman, di sini ada namanya WhatsApp marketing, ada namanya KOL marketing, ada namanya CRM, ada namanya ads marketing. Jadi untuk menghasilkan cuan dari digital marketing itu banyak, teman-teman. Ya, teman-teman perlu perlu pahami bahwa tapi kan saya mau TikTok, nggak harus TikTok juga, WhatsApp juga cuan gitu. Jadi teman-teman jangan FOMO ya, FOMO ya. Artinya kalau memang audiens Anda itu ada di Facebook ya fokus, mungkin yang lain hanya support gitu ya. Nah, yang penting cuan ya. Nah, teman-teman di sini di kurikulum digital marketing ya, teman-teman ada 3 yang saya sampaikan ya. Dan ini saya ulang-ulang sampai benar-benar masuk alam bawah sadar ya, Bu Ana benar-benar ini udah hampir 6 bulan ya saya ngajar gitu kan di komunitas Japanese ya. Artinya bahwa kenapa program ini saya launching gitu kan? Karena banyak teman-teman di sini, Mas saya itu nggak ada dana untuk iklan. Gitu, ya. Mas saya itu nggak ada uang untuk biaya iklan. Maka di sini salah satu solusinya adalah kita sedot prospek gitu kan. Loh, Mas tapi kan saya nggak ada uang untuk beli tools. Nggak apa-apa, tak ajarin yang gratisan. Oke? Terus pas saya nggak ada waktu, waduh nggak usah apa, nggak usah bisnis ya. Anda jadi karyawan aja ya. Anda cocoknya mungkin jadi staff aja ya. Kalau udah diajarin gratisan nggak praktek, ya saya sudah nggak angkat tangan. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang berbayar, itu lebih bagus. Yang namanya juga berbayar sama gratisan itu pasti ada bedanya. Ada harga, ada kualitas kan gitu. Betul ya teman-teman ya. Ada Nah, harga, ada rupa. teman-teman perhatikan. Pertama adalah traffic. Siapa di sini yang kendalanya adalah prospek? Saya itu nggak ada prospek, Pak. Siapa coba? Maka teman-teman wajib menggunakan tool yang dipresentasikan Pak Agus atau yang saya presentasikan habis ini yang gratisan. Pak, tapi kan saya nggak ada lead. Sekarang tidak ada masalah tentang lead. Sekarang terjawab masalahnya. Tapi saya pengen leadnya berkualitas. Ya kalau mau berkualitas berarti iklan di Google Ads, menggunakan SEO, menggunakan Facebook Ads. Yang namanya gratisan juga risikonya mungkin datanya juga data yang mungkin apa ya dingin gitu kan. Makanya perlu diolah supaya hot gitu kan. Ya, oke ya. Tapi nanti yang penting kita bicaranya database dulu gitu. Yang kedua, teman-teman harus belajar closing. Nah, tadi kan Pak Agus, tadi kan sudah punya 200 database gitu kan. Gimana cara closingnya? Nah, ini bukan hari ini materinya. Ya, nanti itu ada teknik sendiri. Mungkin besok tentang CS dan deal maker gitu kan. Mungkin besok ya. Ya mudah-mudahan ada Torbo ya nanti kita akan sharing ya. Besok kayaknya TikTok Ads besok. Besok teman-teman akan belajar TikTok Ads dan setiap minggu pagi ya sama malam teman-teman akan belajar tentang affiliate marketing ya khususnya bersama Japnus. Jadi Senin sama Rabu mungkin Kamis itu gratis. Habis itu Sabtu itu berbayar. Jumat Sabtu kita ada berbayar. Minggu itu khusus untuk affiliate marketing di Japnus gitu kan. Pokoknya nikmati aja yang gratis-gratis dulu ya. Senin, Selasa, Rabu dan ilmunya sangat daging sekali. Oke, 3 ini ya. Nah, alasannya tadi udah dijelasin. Nah, sekarang kita mau praktek teman-teman. Nah ini WhatsApp marketing teman-teman ya. Silakan teman-teman di screenshot ya. Teman-teman buat akun dulu. Yang kedua tentukan niche. Yang ketiga adalah tentukan produk apa yang dijual. Yang ketiga adalah selling kits. Yang kelima adalah optimasi. Mungkin saya akan fokusnya ke optimasinya dulu. Di sini minimal 1000 database pertama dulu. Nah, di dalam optimasi itu ada 12 optimasi. Satu, save kontak, katalog deskripsi, WA Ads, tool broadcast ya seperti malam ini gitu kan. Terus simpan menggunakan email aktif ya kan supaya nomornya juga nggak hilang. Buat grup WhatsApp, centang biru, script auto text, buat story, buat labeling, tool script CS,
filing dengan spreadsheet ya supaya apa? Supaya materinya juga datanya juga aman gitu ya. Terus terakhir eksekusi. Tentunya di sini selalu evaluasi terus. Ya. Kenapa? Ya karena kita ingin nomor 1 sampai nomor 5 itu kaizen atau perbaikan berkelanjutan seperti itu. Oke, ya. Mungkin itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat materi malam ini.